ilal ladzina ahadtum minal musyrikina tsumma lam yankusukum syai'a wa lam yudhahiru alaikum ahada fatimu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang takwa. Jadi ini ayat ini melengkapi masa perjanjian tadi. Kan tadi kan ada batas, ada dua. Perjanjian yang mutlak tidak dibatasi waktunya dan perjanjian yang kurang dari 4 bulan. Itu harus diselesaikan 4 bulan gitu loh. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikina, kecuali, ada kecuali. Kecuali ini artinya tidak termasuk perjanjian mutlak dan juga tidak termasuk perjanjian yang kurang 4 bulan. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Muhammad dan umatnya itu telah mengadakan perjanjian orang musyrik itu. Pada waktu dalam perjanjian itu, tsumma lam yankusukum hay'a, mereka orang musyrik itu tidak mengurangi janjinya sedikitpun. Artinya tidak mengingkari janji sedikitpun, dia tetap patuh gitu loh. Walam yudhahiru alaikum ahada, dan mereka orang musyrik tidak minta bantuan kepada seorang pun untuk mengalahkan kamu. Nah, jadi damai-damai saja. Mereka tidak berusaha mencari teman musuh, mencari teman untuk musuhi kamu. Asal begitu, fatimu ilahim ahdahum ila muddatihim, maka sempurnakanlah perjanjian itu sampai batas selesainya waktu perjanjian. Nah ini, jadi yang dimaksud ini selain perjanjian mutlak dan perjanjian yang kurang dari 4 bulan, itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk perjanjian dipenuhi sampai habis waktu perjanjiannya gitu loh. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang takwa, orang yang takut pada Allah dengan cara menjaga diri, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitulah orang muttaqin. Faidan salakal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa suruhum wa mutu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Lah ini yang dibicarakan lain persoalan, tapi juga ada kesamaan sedikit, yang intinya pada waktu tertentu tidak boleh ada perang gitu. Faidang salakal asyurul hurum, maka apabila telah habis bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Nah ini perlu dijelaskan. Dalam agama Islam itu setahun itu ada 12 bulan. Lalu yang 4 bulan itu dinamakan bulan-bulan yang diharamkan, Syahrul Haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Intinya pada bulan-bulan haram itu tidak boleh ada perang, itulah gampangnya begitu. Jadi pada waktu 4 bulan itu tidak boleh ada perang, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah gitu. Jadi Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu 3 bulan berturut-turut, tapi satunya Rajab. Nah pada 4 bulan itu pada dasarnya tidak boleh ada perang. Tapi ada penjelasan lain, kalau orang kafir mendahului perang, ya apa berbulat, orang Islam harus membalas perangnya itu. Nah ini ayat ini menjelaskan, maka apabila telah habis faidan salakal ashhurul hurum, apabila telah habis bulan yang dimuliakan, yang 4 bulan tadi, berarti perjanjian tidak boleh perang sudah selesai. Makanya kalau masih banyak orang musyrik, orang kafir musyrik Islam, ya faqtulul musyrikina, maka perangilah orang-orang musyrik itu haitsu wajadtumuhum,
di mana saja mereka kamu temukan. Nah ini, jadi di luar bulan haram yang 4 itu, kalau orang kafir musyrik tetap musuhi, itu disuruh diperangi dimanapun mereka itu berada. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Wa suruhum, dan kepunglah mereka. Wa udu lahum kula marsad, dan intailah tingkah laku mereka itu di mana tempat pengintaian. Harus diintai terus, diselidiki terus bagaimana keadaan mereka itu, posisi mereka, bagaimana dia berekayasa membuat tipu daya untuk memerangi lagi pada umat Islam. Itu disuruh kita, umat Islam disuruh mengintai mereka itu. Fa in tabu wa aqamu shalah, maka jika mereka orang musyrik itu bertobat, wa aqamu shalah, dan mendirikan sholat, wa atu zakah, dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka bebaskanlah jalannya. Maksudnya diberi kebebasan, tidak ditahan, tidak ditangkap, tidak dikepung, tidak diintai lagi, bebaskan saja, biar kemana-mana dia. Nah, karena dia sudah mau salat, ya tak? Mau zakat, ya gitu. Jadi kalau demikian kan berarti ya sudah menampakkan kelahirannya, menampakkan keislaman. Mau salat, lalu mau zakat, dan sudah bertobat. Nah, itu bebaskan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan kepada hambanya. Ya tadi, kepada orang musyrik, kalau dia mau tobat, diampun, nah itu. Dan juga dikasih oleh Allah. Wa in akadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu dalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Wa in ahadu minal musyrikin, dan jika salah seorang dari kaum musyrik itu ihtajaroka, minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah mereka itu. Loh, ini Islam itu solid, kasihan pada musuhnya itu. Kalau ada orang musyrik ya minta pertolongan, melindungan padamu, lindungilah. Kata yasma'a kalam Allah, sampai mereka itu mendengar kalimatnya Allah, yaitu bacaan Al-Quran. Jadi orang yang pada waktu dilindungi, ya orang musyrik dilindungi itu ya didakwai di situ, dibacakan Al-Quran supaya biar tahu isinya Al-Quran. Nah kalau sudah diperdengarkan pada mereka itu ayat-ayat Allah, makanya hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka itu mendengar kalimat Allah, sehingga dia bisa mempertimbangkan untuk masuk Islam. Mestinya begitu, sudah tahu ilmunya. Tsumma abligu ma'manahu. Nah kalau sudah posisinya seperti itu, ya dia sudah mendengar firman-Nya Allah dalam Al-Quran itu, kemudian perintah Allah, tsumma abligu ma'manahu, kemudian antarlah mereka itu ke tempat yang aman, ya biarkan mereka, tadi dikatakan biar mereka mencari jalan di mana dia sukai gitu, yang merasa aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu sebabnya mereka itu hanya karena dia itu tidak tahu. Dia itu orang itu belum tahu berbuat demikian tentang Allah, Rasulnya, dan umat Islam itu. Mereka belum tahu. Nah kalau sudah diberitahu dengan diberitahu tentang isi Al-Quran tadi, ya mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya itu untuk bertobat begitu. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Bagaimana bisa terjadi? Kaifa yakunu, bagaimana bisa terjadi lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Orang musyrik kok bisa berjanji di sisi Allah dengan Rasulnya, itu bagaimana kok bisa terjadi? Itu Allah bertanya. Ya pertanyaan itu seharusnya tidak mungkin terjadi, kan begitu. Ilah, kecuali ini, ilal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian kamu di dekat Masjidil Haram, yaitu pada perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, itu yang mengadakan perjanjian Rasul dengan orang musyrik. Itu dikecualikan.
Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka apabila mereka itu dalam menetapi perjanjian mereka, dia itu lurus-lurus saja, tidak mengkhianati perjanjian itu kepadamu, fastaqimu lahum, kami hendaklah berlaku lurus-lurus saja, jujur-jujur saja, melaksanakan perjanjian itu seikhlasnya kepada mereka. Nah ini sama-sama mau berpegang teguh untuk komit kepada perjanjian yang telah diadakan itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, orang muttaqin. Kaifa wa iyadharu alaikum layar kubu fikum ila waladimah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa kasaruhum fasiqun. Bagaimana bisa demikian? Wa in tadhaharu wa alaikum, wa in tadhaharu alaikum, sebab mereka itu jika mengalahkan kamu, bisa menang mengalahkan kamu, layar kubu fikum, dia itu tidak memelihara hubungan kekerabatan. Jadi mereka itu gimana, orang musyrik itu kalau dia menang mengalahkan kamu, dia itu tidak memelihara hubungan kekerabatan, tidak ada rasa tenggang rasa, tetap tidak merasa harus berhubungan sebaik-baikan gitu. Ila waladimah, dan juga mereka tidak memelihara perjanjian yang diadakan. Yurdunakum biafahim, mereka itu hanya menyenangkan kamu biafahim dengan mulutnya, dengan ya ucapannya, pura-pura ngaku baik dengan umat Islam, damai-damai saja, itu hanya mulutnya, supaya kamu menjadi senang ya Muhammad. Wa ta'ba qulubuhum, padahal hatinya menolak itu, tidak mau berbuat baik, tidak mau hubungan baik dengan umat Islam itu. Wa tsaruhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang musyrik itu memang fasik. Kalau tahu musyrik sudah ada yang ngaku Islam jadi munafik, ya fasik. Lalu perbuatannya ya tampaknya dari luar sudah Islam, tapi amalannya ya bertentangan dengan Islam, ya mereka fasik. Istarau bi ayatillah tsamanan qalila, mereka itu menjual ayat Allah dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Maksudnya menjual ayat dengan harga murah itu ya ajaran Islam itu tidak mau diterima, tapi malah dia mengikuti ajaran sesat gitu. Mungkin dengan ajaran satu dia dapat fasilitas yang menguntungkan dia, tapi yang bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Jadi mereka lebih cenderung untuk mendapatkan suatu walaupun itu menentang ajaran Islam, daripada ikut agama Islam sesuai dengan ajarannya itu. Fasoddu an sabilihi, dan maka mereka itu juga menghalang-halangi agama Allah, menghalangi orang mukmin untuk menjalankan jalannya Allah, menjalani perintahnya Allah dalam beribadat. Mereka halangi. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya bagi mereka itu alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu.